Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Muhammad Ahnaf, staf subpendidikan dari Departemen Kajian Keilmuan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mata kuliah manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan aktivitas keuangan dalam suatu organisasi, meliputi perencanaan, analisis, dan pengendalian. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis terkait pengumpulan dan penggunaan dana, dengan tujuan meminimalkan biaya dan mengoptimalkan alokasi sumber daya demi memaksimalkan nilai perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Maka ruang lingkup manajemen keuangan secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, aliran kas dari investor, penjual saham dan obligasi. Alokasi dana untuk operasi perusahaan, lalu dilanjut dengan aliran kas hasil operasi perusahaan. Berikut selanjutnya bisa pembayaran dividen atau bunga atau laba ditahan. Tujuan manajemen keuangan. Untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, manajer keuangan perlu menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan utama dalam pengambilan keputusan keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, yang diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan dijual. Tanggung jawab manajemen keuangan. Tugas utama manajer keuangan adalah membuat planning tentang pengadaan dan pengalokasian dana guna memaksimumkan nilai perusahaan, di mana di dalamnya menyangkut kegiatan. Untuk tingkatan manajer sendiri, itu bisa dicontohkan sebagai berikut: dari dewan direksi, lalu bawahannya presiden direktur, dan bawahannya lagi ada manajer presiden operasi, manajer presiden keuangan, manajer presiden SDM, dan manajer presiden pemasaran. Manajer presiden keuangan dibagi dua, jadi bendahara dan kontroler. Modal dalam perusahaan. Sudut pandang manajemen keuangan berkaitan dengan masalah penarikan modal, ialah bagaimana perusahaan tersebut dapat memperoleh modal yang dibutuhkan dengan persyaratan yang paling menguntungkan. Hal ini disebut dengan pembelanjaan pasif. Berkaitan dengan masalah penggunaan modal, meliputi semua usaha untuk investasi yang ada dalam perusahaan seefisien mungkin. Hal ini disebut dengan pembelanjaan aktif. Pembelanjaan aktif ditunjukkan dalam neraca sebuah kredit yang menjelaskan sumber dana yang akan diinvestasikan dalam perusahaan untuk operasional usahanya berupa modal sendiri dan modal asing. Pengertian modal. Modal merupakan kumpulan dari barang-barang modal, yaitu semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan, keputusan investasi dan pembiayaan. Manajer keuangan harus dapat menyediakan modal untuk bahan pendukung dalam pertumbuhan perusahaan, pengkoordinasian dan pengendalian. Manajer keuangan juga harus dapat bersikap kooperatif atau bekerja sama dengan eksekutif bidang lain agar perusahaan dapat beroperasi. Interaksi dengan pasar modal. Dikarenakan pasar modal sebagai salah satu tempat penyediaan dana, maka manajer keuangan harus selalu berhubungan dengan pasar modal. Laporan keuangan neraca balance sheet. Neraca dapat diartikan sebagai suatu bentuk laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta aktiva, utang dan modal, ekuitas, dan disusun pada setiap akhir periode, tahunan, semester, maupun triwulan. Dibagi ada aktiva dan pasiva. Aktiva sendiri ada operating aset, dan aktiva berwujud. Aktiva lanjut di pasiva ada modal asing. Contoh format perusahaan produksi. Aktiva dan pasiva. Aktiva dibagi dengan aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan pasiva ada utang lancar dan utang jangka panjang, lalu ada modal sendiri. Laporan laba rugi, income statement. Pada prinsipnya, laporan laba rugi adalah bentuk laporan keuangan yang menunjukkan hasil kegiatan operasi perusahaan untuk satu periode tertentu, akuntansi tertentu, 1 tahun, 1 semester, 1 triwulan, atau 1 bulan. Sumber dana dibagi menjadi dua, ada sumber dana internal dan eksternal.
Sumber dana internal yang pertama ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan keuntungan yang tidak dibagikan sebagai sumber dana yang tidak dikenakan beban bunga. Lalu ada modal pemilik. Modal pemilik dana yang disumbangkan oleh pemilik bisnis sendiri tanpa biaya bunga. Penjualan aset, penjualan aktiva yang tidak lagi dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan modal. Sedangkan sumber dana eksternal ada pinjaman bank. Pinjaman dari bank yang dikenakan bunga dan harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Investor pribadi atau modal ventura merupakan dana dari investor, individu, atau firma modal ventura. Penjualan saham merupakan penjualan saham kepada publik melalui initial public offering, IPO. Obligasi atau konversi, obligasi instrumen utang yang dapat diubah menjadi saham pada masa depan. Berikut ada norma-norma keuangan. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa norma keuangan saat menentukan sumber dana dan kebijaksanaan pendanaan. Yang pertama asas likuiditas, asas solvabilitas, dan asas rentabilitas. Lembaga keuangan di Indonesia. Perusahaan juga harus mempertimbangkan opsi lembaga keuangannya dalam membiayai operasional. Di Indonesia ada beberapa jenis bank yang dapat digunakan. Ada bank umum, bank pengkreditan rakyat, BPR, dan bank campuran. Time value of money. Berikut konsep time value of money. Time value of money atau nilai waktu uang adalah salah satu konsep keuangan yang menyatakan uang yang diterima pada hari ini lebih besar nilainya dibandingkan uang yang diterima pada waktu yang akan datang. Konsep time value of money terdapat 3. Yang pertama present value. Present value adalah nilai uang saat ini yang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan penghasilan lebih tinggi di masa depan. Konsep ini digunakan untuk menentukan jumlah uang yang perlu diinvestasikan sekarang agar mencapai jumlah tertentu di masa depan. Berikutnya ada future value atau nilai yang akan datang. Ini disebut juga sebagai nilai majemuk. Ini merujuk pada jumlah total yang diperoleh dengan menjumlahkan modal pokok dan bunga yang dihasilkan selama periode tertentu. Bunga yang diperoleh disebut bunga berbunga yang mencakup bunga atas bunga yang sudah diakumulasikan, yaitu dengan rumus future value sama dengan jumlah uang pada permulaan periode atau modal pokok suku atau tingkat bunga dikalikan dengan 1 ditambah interest atau bunganya dipangkatkan dengan N, yaitu periode waktu. Berikutnya, anuitas. Anuitas adalah pembayaran secara berkala dalam kurun waktu yang ditentukan. Anuitas digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran premi kepada nasabahnya. Nilai masa depan anuitas biasa dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan bertahap atau menggunakan rumus future value sama dengan return-nya dikalikan dengan 1 ditambah interest atau bunga dipangkatkan dengan N atau periode dikurangi 1 lalu dibagi dengan interest atau bunganya, atau bisa juga dengan rumus return-nya dikalikan dengan future value interest factory anuitas. Berikutnya akan dijelaskan dengan Fadli. Oke, selanjutnya perkenalkan diri, nama saya Fadli Hadiandi, saya dari staf pendidikan dari Departemen Kajian Keilmuan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini saya kebagian dari bagian C, yaitu penilaian surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga ini bisa dikatakan ada dalam penilaian. Nah, penilaian ini adalah proses menentukan harga sekuritas yang merupakan dokumen hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Sekuritas dibagi menjadi 2 jenis, penghasilan tetap dan juga tidak tetap. Nah, kemudian ada konsep penilaian umum. Kemudian konsep ini menyatakan bahwa ada hubungan positif antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian pemodal cenderung tidak menyukai risiko sehingga mereka hanya bersedia berinvestasi pada opsi yang lebih berisiko jika diharapkan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian penilaian ada penilaian sekuritas. Nah, di sini yang dimaksud penilaian sekuritas ini adalah penghasilan tetap.
adalah seperti obligasi melibatkan sekuritas yang membayar bunga secara berkala kepada investor hingga jatuh tempo. Karakteristik obligasi meliputi yang pertama ada nilai nominal, yang kedua ada tarif kupon, kemudian yang ketiga ada jatuh tempo. Nah, obligasi kupon 0 ini sebagai berikut. Jadi obligasi kupon 0 ini adalah obligasi yang tidak membayar bunga dan dijual di bawah nilai nominalnya, memberikan kompensasi kepada investor melalui selisih harga. Penilaian obligasi kupon 0 merupakan versi singkat dari obligasi biasa, di mana komponen nilai sekarang dari pembayaran bunga tidak dihitung. Kemudian ini ada rumusnya, di mana mencarinya value sama dengan MV dibagi dalam kurung 1 ditambah K atau bunga yang ditetapkan dari dividen dipangkatkan N ataupun tahunnya akan menghasilkan MV sama dengan dalam kurung present value interest factor. Kemudian ada obligasi kupon bukan nol. Ini adalah obligasi yang memiliki nilai nominal dan membayar bunga secara berkala. Penilaian obligasi ini mempertimbangkan aliran bunga dan nilai akhir pada saat jatuh tempo. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari nilainya. Bisa menggunakan value sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah K atau bunga yang ditetapkan, dipangkatkan tahunnya, terus sampai dengan tahun yang ingin diketahui. Kemudian bisa juga dengan rumus value sama dengan sigma N per T atau tahunnya berapa, 1 per dalam kurung 1 ditambah bunga yang ditetapkan, dipangkatkan tahunnya, kemudian ditambah dengan MV per dalam kurung 1 ditambah bunga yang ditetapkan, dipangkatkan dengan N, tahun berapa yang ingin diketahui, ataupun bisa dengan cara cepat, yaitu dengan value sama dengan I dikalikan dengan present value interest factor anuitas, ditambah dengan MV dikalikan dengan present value interest factor. Kemudian ada model diskonto. Nah, ini adalah dividen digunakan untuk menghitung nilai intrinsik per lembar saham dengan asumsi tertentu mengenai pola pertumbuhan dividen yang diharapkan dan tingkat diskonto yang berlaku. Kemudian ini adalah untuk mencari pertumbuhan konstan. Jika pertumbuhan dividen bersifat konstan, maka persamaannya sebagai berikut, di mana rumusnya value sama dengan dividen 0 atau dividen pertama dikalikan dengan 1 ditambah G ataupun pertumbuhan bunganya berapa dibagi 1 ditambah K ataupun bunga yang setelah ditetapkan dipangkatkan dengan N ataupun tahunnya. Terus sampai dengan tahun yang ingin diketahui. Kemudian ada juga tidak adanya pertumbuhan, bisa dicari dengan value sama dengan dividen ke-1 dibagi menjadi dengan K atau bunga yang ditetapkan. Kemudian yang poin D ada analisis rasio keuangan. Pengertiannya, laporan posisi keuangan adalah alat analisis dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, untuk mengevaluasi hasil usaha perusahaan. Kemudian ada penggolongan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada ditinjau dari sumber data rasio keuangan dibagi menjadi, yang pertama ada financial analysis ratio atau balance sheet ratio, yaitu rasio yang berasal dari elemen neraca seperti current ratio, acid test ratio, dan rasio aset lancar terhadap total aset. Kemudian yang kedua ada operating analysis ratio atau income statement ratio,
yang dimana rasio yang berasal dari laporan laba rugi seperti gross profit margin dan net operation margin. Kemudian yang ketiga ada operating financial analysis ratio atau interstatement ratio, di mana rasio yang menggunakan data dari neraca dan laporan laba rugi seperti aset turnover, inventory turnover, dan receivable turnover. Kemudian yang kedua ada ditinjau dari tujuan atau informasi kondisi keuangan. Rasio keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Ini adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua ada rasio leverage atau leverage ratio. Ini adalah mengukur proporsi aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang dan seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk jangka panjang. Kemudian ada rasio aktivitas, ini adalah mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dana. Kemudian yang keempat ada rasio profitabilitas atau profitability ratio, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian yang terakhir ada rasio penilaian atau valuation ratio, yaitu mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar yang melebihi biaya modal. Kemudian ada likuiditas dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada likuiditas badan usaha. Nah, di sini likuiditas badan usaha ini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada pihak luar perusahaan jika pihak luar menagih pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyelenggarakan proses produksi perusahaan. Kemudian ada pengukuran rasio likuiditas. Pengukuran rasio likuiditas menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada current ratio, kemudian yang kedua ada quick ratio atau achieved tax ratio, kemudian ada cash ratio, dan yang terakhir ada working capital to total asset ratio. Kemudian ada quick ratio atau achieved ratio, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid, atau bisa disebut juga quick asset. Atau rasio ini menunjukkan besarnya alat likuiditas yang paling cepat dan bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar. Kemudian unsur-unsur quick ratio atau achieved bisa dicari sebagai berikut, di mana current asset dikurang inventory dibagi current liabilitas dikali 100%. Kemudian ini ada latihan soal. Seperti soal yang nomor 1, di mana Dini akan menerima uang sebesar 65 juta 4 tahun yang akan datang. Dan tingkat bunga yang relevan adalah 13%, maka berapakah besar nilai uang Dini sekarang, atau kita ini akan mencari present value. Seperti dari soal, diketahui P0-nya atau harga awalnya itu adalah 60, nominal awalnya 65 juta, kemudian I-nya atau bunganya diketahui 13%, dirubah ke desimal menjadi 0,13, kemudian N-nya atau tahunnya itu 4, kemudian ditanyakan present value, langsung dijawab aja, di mana rumusnya itu present value sama dengan P0 dibagi 1 ditambah I dipangkatkan N, kemudian kita masukkan saja menjadi 65 juta per dalam kurung 1 ditambah 0,13 tutup kurung dipangkatkan 4. Kemudian hasilnya present value-nya tersebut 39.866. Jadi kesimpulannya itu, maka besarnya uang Dini sekarang adalah 39.866. Kemudian ada contoh soal kedua. Nah, ini ada Pak Beni baru saja menjual mobil antiknya seharga
100 juta. Dia ingin membiayai studi masa depan putrinya yang baru lahir dan menginvestasikan uang ini dalam dana dengan jangka waktu 18 tahun. Dengan menawarkan pengembalian tahunan yang menjanjikan sebesar 6%, berapakah jumlah yang tersedia pada tanggal 18 tahun yang akan datang usia putrinya? Langsung jawab aja. Jadi di sini mencari future value. Rumusnya itu nilai P0-nya berapa, present value-nya berapa, diketahui present value-nya itu 100 juta, dikalikan dengan 1 ditambah I-nya, I-nya itu 6%, dirubah ke desimal menjadi 0,06, dipangkatkan 18 karena Pak Beni ini akan meninvestasikannya itu selama 18 tahun, maka hasilnya present value-nya itu 285.433.915. Jadi kesimpulannya itu Pak Beni akan jika menginvestasikan uangnya seharga 100 juta, maka 18 tahun yang akan datang akan mendapatkan uangnya sebesar 285.433.915. Kemudian soal yang ketiga mengenai obligasi. Seperti pada soal, jika nilai obligasi memiliki nilai nominal 1 juta dan kupon obligasinya 8%, jangka waktu 5 tahun dan tingkat pengembalian sebesar 6%, bunga dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun. Maka berapakah besar nilai obligasi tersebut pada tahun yang ketiga? Nah, di sini seperti pada soal diketahui bahwa nilai nominalnya itu 1 juta, kemudian kupon obligasinya 8%, kemudian jangka waktunya itu 5 tahun, kemudian tingkat pengembaliannya itu 6%. Nah, ditanyakannya itu berapa sih nilai obligasinya itu pada tahun yang ketiga. Kalau di soal ini kan 6% itu selama 5 tahun, maka kita cari berapa sih nilai obligasinya itu di tahun yang ketiga. Nah, rumusnya caranya itu yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai kuponnya itu berapa, di mana mencari nilai kupon itu nilai nominal dikalikan dengan berapa sih bunga yang dinyatakan pada kupon tersebut, yaitu 8%. Kemudian dibagi satu ini karena bunganya itu dibayarkan sekali dalam 1 tahun, maka dibagi 1. Menghasilkan nilai kuponnya itu 80.000. Terus lanjut ke nyari nilai value-nya itu di tahun ketiga itu berapa. Langsung dimasukkan aja. Jadi nilai kuponnya tadi sudah diketahui 80.000 dikalikan present value interest faktor anuitas, bunganya 6%, kemudian tahunnya karena ingin diketahui tahun yang ketiga maka dituliskan 3, kemudian ditambah nilai nominalnya dikali faktor present value interest faktor 6%, kemudian tahunnya 3. Maka didapatkan hasilnya 226.320 ditambah 915.000 menghasilkan 1.145.320. Kesimpulannya, jadi besarnya nilai obligasi pada tahun yang ketiga itu sebesar 1.145.320. Mungkin itu saja ada penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.